Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang besar Tuhan. Dan Allah yang besar itu adalah Allah yang menyatakan perbuatan-perbuatan besar, perbuatan-perbuatan ajaib, dan mujizat-mujizat yang kau nyatakan bagi umat-Mu. Dan Allah yang besar adalah Allah yang masih memperhatikan setiap kami. Anak-anak-Mu yang kecil ini Tuhan, anak-anak-Mu yang tidak berdaya ini Tuhan. Dan hari ini kami datang kepadamu. Kami datang membawa seluruh keberadaan diri kami Tuhan. Kami datang dan kami memohon. Kiranya Engkau Allah yang besar itu adalah Allah yang terus menjamah hidup setiap kami. Berfirman atas hidup setiap kami. Dan ketika pada hari ini kami bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau kembali berbicara bagi setiap kami. Kami percaya firman-Mu yang penuh kuasa itu akan menghancurkan setiap pemikiran-pemikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kami diarahkan kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kami diarahkan kepada apa yang menjadi pimpinan-Mu Tuhan buat hidup setiap kami. Sertai hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada. Tuhan memakainya menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Dan berkati setiap jemaat-Mu yang bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga menguasai hati setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita akan melihat bagian firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Saudara sekalian. Tema kita adalah Lifestyle of True Disciple atau gaya hidup murid yang sejati. Kita akan melihatnya dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 41 hingga ayat yang ke-47. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sebagian jauh dengan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, akhir hari ini banyak pemimpin-pemimpin gereja yang merasa frustasi dengan gerejanya. Karena mereka merasa bahwa terjadi kemandekan dalam pertumbuhan gereja mereka. Padahal, saudara sekalian, mereka sudah menginvestasikan begitu banyak dana untuk apa? Untuk mereka belajar. Mereka ikut seminar-seminar pertumbuhan gereja. Bahkan mereka dengan sengaja mereka datang studi banding ke gereja-gereja yang terlihat sukses dalam pertumbuhan jemaat secara kuantitas, saudara sekalian. Tetapi hasilnya mereka tidak mendapatkan hasil seperti yang mereka harapkan. Sehingga tidak heran, saudara sekalian, beberapa pengurus-pengurus gereja kemudian berusaha membuat sebuah terobosan-terobosan yang baru. Dan mereka melakukan satu terobosan dengan cara mereka kemudian membuat satu teknik-teknik atau trik-trik marketing secara sekuler. Dan kalau kita bisa tahu tujuannya adalah untuk meningkatkan kehadiran orang-orang yang datang berkunjung di gereja Tuhan. Saudara, ketika prinsip gereja itu kemudian jadi satu prinsip seperti bisnis, maka itu juga menjadi satu falsafah bahwa konsumen adalah raja. Ketika konsumen itu adalah raja, saudara sekalian, maka yang dilakukan oleh gereja pada akhirnya dengan prinsip-prinsip sekuler ini, maka mereka akan melakukan satu hal-hal, satu kegiatan-kegiatan yang terlihat asik, terlihat menyenangkan, terlihat menghibur setiap pengunjung-pengunjung gereja. Karena mereka adalah konsumen rohani di gereja tersebut. Dan itulah menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan pada hari ini. Ketika gereja berusaha ingin menyenangkan hati konsumen-konsumen rohani, mereka selalu membuat kegiatan-kegiatan
mereka selalu membuat hal-hal peribadatan yang selalu dicari oleh konsumen-konsumen rohani. Yang diinginkan oleh konsumen-konsumen rohani. Tetapi bukan yang dibutuhkan oleh jemaat Tuhan. Saudara, kalau gereja yang melakukan demikian, memang sepertinya terlihat bahwa gereja itu mengalami pertumbuhan secara kuantitas. Tetapi pertumbuhan apakah yang seperti ini yang memang diinginkan oleh Tuhan bagi gerejanya? Ironisnya saudara sekalian, gereja-gereja yang ketika mereka berfokus kepada apa yang diinginkan oleh konsumen-konsumen rohani ini, makalah percayalah bahwa gereja-gereja demikian akan menambah jumlah orang-orang yang seringkali mengeluh terhadap gereja. Karena setiap orang-orang sebagai konsumen-konsumen rohani ini merasa bahwa ada terjadi rasa tidak aman, tidak nyaman sedikit saja, maka dengan mudah mereka akan mengeluhkan apa yang dilakukan oleh gereja terhadap mereka. Karena apa? Karena gereja salah memberikan apa yang diinginkan oleh jemaat, bukan apa yang dibutuhkan oleh jemaat. Nah, hari ini tentu saja kita perlu melihat bagaimana gereja juga perlu melihat apa kebutuhan jemaat. Saudara, ketika gereja tidak mampu melihat apa yang menjadi kebutuhan jemaat, maka tentu saja gereja akan memberikan apa yang diinginkan oleh jemaat, bukan apa yang dibutuhkan oleh jemaat itu sendiri, Bapak sekalian. Saudara, berbeda dengan realita gereja pada masa kini yang demikian, maka kita bisa melihat gereja mula-mula mengacu kepada apa yang menyenangkan hati Allah, bukan menyenangkan hati jemaat. Dan gereja juga mengacu pada dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh jemaat, bukan apa yang diinginkan oleh konsumen-konsumen rohani, seperti yang terjadi pada sebagian jemaat pada masa kini. Dan ini menjadi satu koreksi bagi gereja pada masa kini untuk kita bisa melihat kembali apa yang terjadi pada gereja mula-mula. Bagaimana gereja mula-mula mereka bisa bertumbuh. Dan mari bersama-sama kita akan memikirkan dan kita merenungkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 hingga 47 ini. Saudara, ketika kita melihat perikop tentang cara hidup jemaat yang pertama ini dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Bapak sekalian, maka kisah ini mencatat dalam ayat pembukaan dalam perikop ini ayat 41 dan ayat penutup menjadi satu bagian yang memperjelas bagaimana pertambahan jiwa-jiwa itu terjadi bukan karena satu tindakan-tindakan sekuler atau satu promosi-promosi bisnis yang dilakukan oleh gereja. Tetapi dikatakan di bagian firman Tuhan ini, pertumbuhan jemaat itu terjadi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja bagi setiap mereka. Kuasa Roh Kudus bekerja bagi setiap jiwa-jiwa yang ada. Sehingga pertambahan jemaat itu terjadi di tengah-tengah umat Tuhan pada saat itu. Sehingga kita bisa tahu itu menjadi satu hal yang mengunci bahwa bukan karena tindakan marketing gereja yang baik sehingga jemaat bertumbuh. Gereja bertumbuh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah umat Tuhan. Dan itu adalah satu pertumbuhan jemaat yang sejati yang terjadi dalam gereja Tuhan. Saudara, kalau kita bisa melihat pada akhirnya ketika yang terjadi adalah pertumbuhan jemaat yang sejati itu, maka ditutup di ayat 47 bahwa mereka menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang bermisi, yang menceritakan, yang menyaksikan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan pada akhirnya kita bisa tahu karakter mereka diubahkan. Karena dikatakan di sana mereka disukai oleh semua orang. So, itu menjadi satu hal yang menarik bagi setiap kita tentu saja. Jadi pertanyaan bagi setiap kita, lalu apa sebenarnya program gereja mula-mula sehingga mereka bisa membuat sebuah pertumbuhan yang luar biasa? Mereka bertumbuh dari jemaat di Yerusalem, mereka bertambah. Ada jemaat di Antioquia, saudara sekalian. Jemaat di Efesus, di Filipi, di Korintus, di seluruh Makedonia. Bahkan menyebar sampai ke Roma. Saudara, apa yang menjadi program gereja mula-mula? Dan jawabannya itu ada di ayat yang ke-42. Saudara, para penafsir Alkitab, bahkan juga John Piper, saudara-saudara, mengatakan kalau kita ingin melihat apa yang menjadi inti dan ringkasan yang dikerjakan oleh gereja mula-mula, baca ayat 42. Itu menjadi satu ringkasan
program kerja ibaratnya yang dikerjakan oleh gereja mula-mula pada saat itu. Barulah kemudian ayat 43 hingga ayat 47 itu menjadi detail yang kemudian diuraikan dari program inti di ayat 42 di sana. Misalnya Bapak Saudara sekalian, ketika berbicara tentang mereka beribadah di bait suci, ketika mereka bersatu, mereka kemudian saling berbagi satu dengan lainnya, ada pertemuan-pertemuan kelompok-kelompok kecil di rumah, itu adalah bagian yang menerangkan apa yang tertulis dalam ayat 42. Lalu apa yang dikatakan oleh ayat 42? Ayat 42 mengatakan bahwa jemaat itu ketika mereka menjadi orang-orang yang sudah percaya, mereka dengan sungguh-sungguh, mereka serius, mereka mengadakan 4 hal. Dan keempat itu adalah yang pertama adalah pengajaran para rasul, yang kedua adalah persekutuan, yang ketiga adalah memecahkan roti, dan keempat adalah berdoa. 4 hal ini adalah 4 program inti yang dikerjakan oleh gereja mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, mereka bersekutu, mereka memecahkan roti atau menyelenggarakan perjamuan kudus, dan mereka bersama-sama berdoa, Bapak sekalian. Saudara, kalau kita memperhatikan 4 program gereja mula-mula ini, maka sebenarnya apa yang dicatat oleh Kisah Para Rasul pasal kedua ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh gereja pada masa kini. Gereja pada masa kini mereka pun juga menyelenggarakan pengajaran-pengajaran Alkitab, Bapak sekalian. Mereka membuat katekisasi, gereja-gereja masa kini pun juga membuat seminar-seminar, bahkan sekarang marak dengan webinar-webinar yang menjamur di mana-mana, dan kita bisa mengikuti webinar. Mungkin dalam sehari kita bisa mengikuti 2-3 webinar, dan semuanya berbicara tentang masalah pengajaran-pengajaran firman Tuhan, Bapak sekalian. Gereja zaman sekarang pun juga mereka menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Mereka memperhatikan jemaat. Bukan sekedar mereka memperhatikan jemaat, mereka berbagi satu dengan lainnya. Mereka membagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan gereja melakukan sama seperti yang gereja mula-mula lakukan, Bapak sekalian. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa gereja mula-mula menjadi satu model gereja yang bertumbuh secara sehat? Dan pertanyaan bagi setiap kita juga, mengapa gereja-gereja pada masa kini masih begitu banyak mereka bergumul dengan kemandekan pertumbuhan jemaat? Padahal mereka sudah melakukan apa yang sama seperti dilakukan oleh gereja mula-mula. Jadi pertanyaan adalah, apakah gereja kurang pembinaan? Saya rasa tidak. Apakah gereja kurang persekutuan? Tentu tidak, Bapak sekalian. Apakah gereja kurang berdoa? Saya juga tidak meyakini bahwa gereja kurang berdoa. Gereja padat dengan kegiatan-kegiatan rohani. Ada jadwal-jadwal dari kegiatan-kegiatan gereja yang dijalani oleh gereja, dan itu terlalu cukup buat jemaat yang harusnya bisa bertumbuh. Tetapi ada satu hal yang penting yang saya ingin sampaikan. Apa yang terjadi pada jemaat mula-mula bisa jadi tidak terjadi, tidak dimiliki oleh gereja pada masa kini. Ada hal-hal mendasar yang dimiliki oleh gereja mula-mula yang mungkin sudah hilang, mungkin sudah luntur bagi gereja pada masa kini. Saudara, apa itu? Maka saya mencatat dan saya memperhatikan, setidaknya saya mendapatkan ada 2 hal. Ada 2 kebenaran, hal-hal yang sangat mendasar, yang bisa jadi itu sudah luntur, bahkan sudah hilang di dalam gereja pada masa kini. Yang pertama, Bapak sekalian, itu adalah bertekun. Dan itu dikatakan di ayat 42 dan ayat yang ke-46. 2 kali kata bertekun itu muncul. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-42, maka seringkali yang kita perhatikan bukan kata bertekunnya. Yang seringkali kita menjadi perhatian kita adalah kata pengajaran para rasul, bersekutu, memecahkan roti, dan mereka berdoa. Itu seringkali menjadi perhatian kita, Bapak sekalian. Kita lupa ada satu kata kerja yang sangat penting yang dikerjakan oleh gereja mula-mula, yaitu bertekun, atau dalam bahasa Yunaninya adalah proskartereo. Dan itu dicatat sampai 2 kali. Ayat 42 dicatat mereka bertekun, dicatat juga di ayat 46 mereka bertekun. Dan mereka bertekun dalam hal apa? Dalam 4 hal, dalam 4 kata benda, Bapak sekalian. Yang sebetulnya dalam bahasa Yunani itu adalah kata benda yang disampaikan di sana. Jadi ada satu kata kerja bertekun dengan 4 kata benda.
Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka bertekun dalam hal apa? Dalam persekutuan. Mereka bertekun dalam memecahkan roti, pemecahan roti. Dan mereka bertekun dalam doa. Saudara, gereja masa kini mungkin mereka melakukan keempat-empatnya ini. Tetapi menjadi pertanyaan bagi setiap kita adalah, apakah gaya hidup bertekun itu ada dalam gereja pada masa kini? Saudara, gereja mula-mula ketika mereka bertekun, mereka bukan sekedar bertekun ketika jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Karena jelas dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 14, juga dikatakan di sana, ketika mereka masih dalam satu kumpulan yang kecil, dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 14, dikatakan bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya tindakan bertekun itu sudah dilakukan oleh gereja mula-mula, bahkan sebelum ada penambahan 3.000 jiwa yang sudah bertobat, saudara sekalian. Tindakan bertekun adalah gaya hidup yang dikerjakan oleh para murid pada saat itu. Dan mereka terus lakukan itu. Itulah bertekun, saudara sekalian. Dan kata kerja bertekun ini adalah satu kata kerja yang menunjukkan bagaimana satu kegiatan atau satu tindakan yang dilakukan terus menerus secara kontinu di sana. Dan mereka bertekun dalam pengajaran, mereka bertekun dalam persekutuan, mereka bertekun dalam memecahkan roti, dan mereka bertekun dalam berdoa. Dan bertekun adalah satu hal yang mendasar yang perlu dikerjakan oleh gereja pada masa kini. Saudara, tentu beda orang yang bertekun dengan orang yang inginnya instan, gak sabaran. Itu sama seperti yang terjadi pada saya, saudara sekalian. Dalam masa-masa pandemi ini itu ya, lagi ngetren beberapa waktu yang lalu itu ada membuat dalgona cafe atau kopi dalgona. Dalgona cafe itu adalah kopi ditambah lagi sedikit di atasnya seperti whipped cream atau seperti busa kopi kocok, saudara sekalian. Nah, bagaimana bisa membuat busa kopi kocok itu? Caranya gampang sebenarnya. Caranya ada kopi sedikit, bubuk kopi sedikit ya, kadang-kadang ditambahi bubuk susu, saudara sekalian. Ada gula itu ya. Dan hanya beberapa sendok air. Nah, supaya whipped cream atau kocokan itu berhasil, maka orang harus mengkocok itu dengan kecepatan yang tinggi dan nggak cuma bisa 1-2 menit. Itu harus mungkin bisa 20-30 menit, saudara sekalian, mengocok akan semua bahan-bahan yang ada itu. Tetapi ketika saya mencoba membuat dalgona cafe itu ya, saya cuma mengocok mungkin sekitar 5, 6 atau 7 menit lah gitu ya. Dan kemudian setelah itu saya menyerah. Saya berhenti mengocok dan akibatnya tentu saja kita tahu ya. Tidak terjadi busa di sana. Yang terjadi adalah itu hanya sebuah kumpulan materi yang sedikit mengental. Tetapi begitu saya masukkan ke dalam kopi itu kemudian bercampur dengan kopi dan tidak terjadi dalgona cafe. Saudara, bahannya sama gitu loh. Tapi cara pengolahannya beda. Hasilnya tentu saja berbeda. Itu sama dengan apa yang terjadi dalam gereja mula-mula dengan gereja masa kini. Programnya bisa jadi sama, saudara sekalian. Programnya tidak ada yang berbeda antara gereja mula-mula dengan gereja pada masa kini. Tapi ada satu hal yang membedakan. Gereja mula-mula bertekun di sana. Dan gereja pada masa kini, mungkin kita perlu mengkoreksi diri kita. Apakah kita menjadi gereja yang inginnya instan? Atau kita adalah gereja yang sesungguhnya kita masih mau bertekun dalam semua hal itu. Dan gaya hidup bertekun inilah yang saya rasa bisa jadi hilang dalam begitu banyak gereja pada masa kini. Ketika kita melihat keberhasilan gereja lain, gitu ya, kita melihat gereja Saddleback, gitu ya, kita melihat gereja Willow Creek, Full Gospel Yoido, saudara sekalian, atau mungkin Covenant Free Church, saudara sekalian ya. Dan kita melihat keberhasilan mereka, kita ingin seperti mereka berhasil. Tetapi kalau kita tidak bertekun, maka saya katakan hasilnya akan nol besar di sana. Itulah mengapa kita perlu melihat ketekunan itu menjadi satu gaya hidup yang perlu kita perhatikan bagi gereja mula-mula. Dan ketekunan itu terhadap 4 hal yang utama. Yang pertama tentang pengajaran para rasul. Dan pengajaran para rasul sengaja disampaikan pertama kali. Ya, karena memang itu menjadi satu pengajaran yang sangat-sangat vital. Mengapa itu menjadi satu pengajaran yang sangat vital? Karena tanpa pengajaran yang kokoh, maka umat Tuhan tidak mungkin mengenal Allah secara benar. Meskipun mungkin sayangnya pada masa kini, banyak gereja mereka melakukan satu tindakan-tindakan kompromistis, saudara sekalian.
ketika mereka berusaha ingin menyenangkan konsumen-konsumen rohani, apa yang mereka lakukan? Mereka juga melakukan pengajaran, tapi mereka melakukan pengajaran-pengajaran yang sebenarnya tidak didasarkan pada pengajaran-pengajaran kebenaran firman Tuhan. Mereka mengajarkan akan soal-soal motivasi hidup misalnya. Mereka mengajarkan tentang leadership. Mereka mengajarkan tentang terapi psikologi. Mereka membuat tips-tips dan trik cara bisnis yang baik. Meskipun mereka memakai ayat-ayat Alkitab, tetapi ayat-ayat Alkitab itu dipakai hanya untuk sekedar dicomot, tetapi tidak pernah sungguh-sungguh ayat Alkitab itu menjadi satu bagian yang penting untuk diberitakan melalui pengajaran-pengajaran yang ada. Saudara, kita perlu mewaspadai akan hal ini. Dan hal persekutuan misalnya. Ketika jemaat mula-mula mereka bersekutu dalam dua hal. Yang pertama mereka saling membagi. Dan yang kedua mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil di rumah, Bapak sekalian. Dan itu menjadi satu hal yang penting untuk kita perlu perhatikan. Ketika mereka berbagi itu menjadi satu bagian bagaimana mereka menciptakan sebuah keseimbangan antara si kaya dan si miskin. Dan itu juga dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 12-15, Bapak sekalian. Bagaimana Rasul Paulus melihat ada satu keseimbangan, bagaimana orang yang kaya akan menopang orang-orang yang miskin. Dan itu menjadi satu bentuk tanggung jawab dari amanat kasih yang telah Tuhan berikan. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Demikian juga dengan perkumpulan-perkumpulan kelompok-kelompok kecil, Bapak sekalian. Kalau kita bisa melihat bahwa setiap perkumpulan-perkumpulan itu ada satu upaya untuk membangun setiap umat Tuhan agar mereka bisa saling berbagi, saling memperhatikan, dan lebih khusus juga saling memperhatikan akan pertumbuhan iman masing-masing tubuh Kristus. Itulah mengapa saya ingin katakan pada hari ini. Ketika kita mungkin menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti hangout bersama, karaokean bersama, main game bersama misalnya. Saya mau katakan bahwa jangan pernah lupakan bahwa itu semua hanyalah sebuah alat. Itu bukan tujuan utama. Itu adalah sebuah alat bagaimana sesama anggota tubuh Kristus bisa saling memperhatikan pertumbuhan iman. Jikalau kegiatan-kegiatan hangout di kafe, kegiatan-kegiatan main game bersama, kegiatan-kegiatan seperti karaokean bersama sesama orang-orang Kristen. Tetapi itu tidak dilakukan untuk satu tujuan, membangun pertumbuhan iman mereka. Maka semuanya itu bukan bentuk persekutuan yang diharapkan. Saudara, yang ketiga adalah pemecahan roti, yaitu perjamuan kudus. Dan gereja mula-mula sangat menyadari akan panggilan Tuhan tentang hal ini. Bagaimana mereka menyelenggarakan perjamuan kudus. Ketika mereka menyelenggarakan perjamuan kudus, itu menjadi satu pengingat yang luar biasa buat setiap mereka. Untuk mereka bertahan dalam hidup mereka di tengah-tengah dunia yang sulit ini. Untuk mereka melihat kebaikan Tuhan, tetapi mereka punya pengharapan akan masa depan. Bagaimana mereka akan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Dan yang keempat tentang masalah doa. Dan doa yang dimaksudkan bukan doa pribadi. Tetapi doa yang dimaksudkan adalah doa bersama-sama jemaat, saudara sekalian. Dan itu yang dikerjakan oleh gereja mula-mula. Gereja mula-mula mempunyai satu gaya hidup, mereka berdoa bersama-sama dengan sesama jemaat lainnya. Dan itulah yang sering kali dikatakan di sana. Baik itu dalam Kisah Para Rasul pasal pertama, dikatakan ketika mereka bertekun bersehati dalam doa bersama-sama. Ataupun ketika mereka menghadapi masalah-masalah, ketika mereka ditekan oleh mahkamah agama. Ketika itu Petrus dan Yohanes kemudian sempat ditangkap. Tapi ketika mereka dilepaskan, seluruh jemaat mereka bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Dan mereka berdoa kepada Tuhan ketika mereka melihat dan ketika mereka merindukan Tuhan terus bekerja dalam kehidupan setiap mereka. Doa bersama-sama, Bapak sekalian. Seringkali mungkin kita mempertanyakan, kenapa sih kita perlu membuat persekutuan doa di gereja? Kan doa juga bisa dilakukan di rumah. Tetapi itu satu jawaban bagi setiap kita. Gereja mula-mula mereka bersama-sama berdoa. Karena dengan bersama-sama berdoa, mereka bisa saling menguatkan. Dengan bersama-sama berdoa, mereka bisa bersehati, bersatu. Mereka menghadap kepada Tuhan. Dan mereka bisa merasakan satu dampak yang luar biasa dalam doa yang bersama-sama ini. Saya rindu itu menjadi satu gaya hidup bagi gereja pada masa kini. Sehingga sungguh-sungguh mulai gaya hidup ini, dengan bertekun, kita bisa merasakan satu dampak yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi gereja pada masa kini. Saudara, yang kedua, hal mendasar apa yang dimiliki oleh gereja mula-mula yang mungkin hilang atau mungkin luntur
oleh gereja pada masa kini. Maka yang saya lihat dalam bagian firman Tuhan ini yang kedua adalah rasa takut atau rasa kagum akan Allah. Dan itu dicatat pada ayat yang ke-43, Bapak Saudara sekalian. Dan 43 dicatat demikian, maka ketakutanlah mereka semua. Atau saya coba terjemahkan dalam terjemahan literal dari teks bahasa Yunaninya, terjemahnya demikian. Dan ketakutan datang atas setiap jiwa. Saudara, ketakutan atau dalam bahasa Yunani adalah phobos. Ketakutan itu literalnya adalah memang takut. Phobos itu literalnya memang takut, bahasa sekalian. Tapi phobos itu juga bisa berarti hormat. Phobos itu juga bisa berarti kagum, bahasa sekalian. Dan dalam konteks ketakutan yang dicatat dalam ayat 43 itu mengacu pada sebuah kekaguman akan Allah. Bagaimana Allah memakai para rasul mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang luar biasa. Dan mereka kagum akan pekerjaan Allah yang luar biasa itu. Dan kekaguman itu berdampak kemudian sehingga jemaat mereka bisa memuji Allah. Itulah mengapa phobos, saya kira percaya lebih tepat kita terjemahkan dengan sebuah kekaguman. Maka mereka semua kagum akan pekerjaan Tuhan. Dan ketika mereka kagum akan pekerjaan Tuhan, ketika mereka tergetar dengan pekerjaan Tuhan, mereka memuji-muji Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Saudara, pertanyaan bagi setiap kita tentu saja adalah, apakah kekaguman yang sama yang dimiliki oleh jemaat mula-mula itu masih ada? Dimiliki oleh gereja pada masa kini? Apakah kegentaran hati ketika kita datang beribadah kepada Tuhan? Apakah kegentaran hati ketika kita melayani kepada Tuhan itu masih kita rasakan? Atau jangan-jangan kita tidak merasakan kegentaran hati ketika kita datang menghadap Tuhan? Apalagi ketika kita menghadap Tuhan dalam ibadah-ibadah online, Bapak Saudara sekalian. Ada begitu banyak mungkin orang-orang ketika mereka mengikuti ibadah online, mereka mengikuti hanya sekedar sebuah rutinitas belaka. Dan mereka tidak merasakan satu getaran, satu kekaguman kepada Allah yang tetap menyatakan segala firman-Nya dalam kondisi apapun juga. Atau jangan-jangan kita sudah mulai pudar dengan kekaguman dan kegentaran dalam hati kita. Atau jangan-jangan ketika kita melayani Tuhan, kita tidak lagi gentar dengan pelayanan itu. Karena kita menganggap pelayanan itu menjadi satu hal yang biasa. Satu hal yang rutin yang kita kerjakan. Gereja mula-mula adalah gereja yang senantiasa, yang terus menerus mereka gentar ketika mereka melayani Tuhan. Ketika mereka melihat perbuatan-perbuatan Tuhan itu dinyatakan bagi setiap mereka. Ketika mereka beribadah dan menyembah Tuhan. Saudara, saya rindu kegentaran yang sama itu harus terjadi dalam kehidupan setiap kita. Jangan sampai itu menjadi satu kecaman yang diberikan oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan juga mengecam kepada jemaat di Efesus. Dalam kitab Wahyu. Ketika Tuhan mengatakan bahwa jemaat di Efesus sudah tidak lagi memiliki kekaguman akan Tuhan seperti mula-mula. Atau dalam bahasa lain katakan bahwa jemaat di Efesus sudah kehilangan kasih yang mula-mula itu. Saudara, jemaat di Efesus mereka adalah orang-orang yang mereka bekerja luar biasa. Mereka melayani luar biasa. Dan mereka katakan mereka sempurna mungkin dalam pelayanan mereka, Bapak sekalian. Tetapi sayangnya tidak ada satu kegentaran, kekaguman, kasih yang mereka rasakan dalam pelayanan itu. Dan Tuhan mengecam akan semuanya. Saudara, bila kita terus diingatkan bagi setiap kita, jemaat mula-mula ketika mereka hadir, mereka selalu, mereka senantiasa kagum akan pekerjaan Tuhan. Dan itu menjadi satu pengingat bagi setiap kita gereja pada masa kini. Apakah kita masih kagum akan pekerjaan Tuhan? Apakah kita masih gentar dengan setiap apa yang kita kerjakan itu? Karena kita mengerjakan bagi Allah. Saudara, biar itu menjadi satu pengingat bagi setiap kita. Bila itu menjadi satu hal yang terus mengingatkan bagi gereja Tuhan pada masa kini. Agar kita sungguh-sungguh menyadari. Kita adalah gereja Tuhan. Dan kita harus melakukan sebuah pelayanan dengan satu spirit yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Setiap apa yang kita kerjakan dengan spirit yang berbeda, tentu hasilnya akan berbeda. Kita bukan sekedar mencontoh ketenaran, kehebatan, keberhasilan dari gereja-gereja yang lain. Tapi kita mau kembali kepada dasar kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi prinsip kebenaran firman Tuhan? Apa yang menjadi gaya hidup
yang sebenarnya diterapkan oleh gereja mula-mula, bila itu menjadi satu konteks yang bisa kita kerjakan oleh gereja Tuhan pada masa kini, termasuk juga oleh GKI BSD di tempat ini. Bila kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh menerangi hati setiap kita, sungguh-sungguh membakar hati setiap kita, dan Tuhan menolong gerejanya untuk mengerjakan apa yang memang menjadi kehendak Tuhan buat gerejanya. Mari kita tundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan dan kita berdoa di hadapannya. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena catatan Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47 menjadi satu teguran bagi setiap kami gereja-gereja Tuhan pada masa kini. Ketika kami dalam pelayanan kami, mungkin kami tidak bertekun dalam pelayanan kami Tuhan. Kami ingin keberhasilan, kami ingin kesuksesan secara instan, tapi kami tidak mengerjakannya dengan sebuah ketekunan di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, ampuni setiap kami. Kami juga mungkin melakukan program-program gereja Tuhan yang luar biasa, tetapi kami tidak melakukannya dengan satu kegentaran dan kekaguman akan Engkau Tuhan. Oh Tuhan, ampuni setiap kami. Karena Engkau yang tahu apa yang jadi kedalaman hati kami. Karena Engkau tahu bagaimana hati kami. Tuhan, tolong kami. Tundukkanlah kami. Bawa kami agar setiap ketika kami melayani Tuhan, agar setiap ketika kami menyembah-Mu Tuhan, kami senantiasa digetarkan oleh cinta kasih-Mu yang luar biasa itu. Sehingga melalui kegentaran dan kekaguman kami akan Tuhan, kami sungguh-sungguh memiliki kehidupan iman yang bertumbuh. Gereja yang bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.